Shalom sahabat Tuhan, ketemu lagi bersama saya Priscilla di acara Bersaksi Yuk. Oke, sekarang kita punya narasumber bisa dibilang sangat spesial ya. Karena saya bersyukur seseorang ini, narasumber ini jarang sekali sebenarnya dia mau untuk ngobrol. Tapi ya untuk kita semua dia ada di tempat ini. Diva Yangga. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, baik. Luar biasa. Biasa. Sehat. Sehat. Happy. Ya. Happy nggak? Happy. Diberkati ya. Tante mengucapkan terima kasih ya karena Diva mau ada di dalam acara Bersaksi Yuk. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Menurut Tante dan Diva sendiri bagaimana? Ya, pertama kali juga sih diajak acara begini. Oke. Nah, ini pasti banyak yang belum kenal sama Diva. Boleh Kakak memperkenalkan diri? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Yangga Agustian, dipanggil Diva. Saya lahir di Jepara, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kelet. Saya sekarang berusia 18 tahun. Kelihatannya gede tapi masih kecil nih. Gak ada body shaming ya. Ya. Terus lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang lagi sibuk buat nyiapin diri buat masuk universitas. Kira-kira jurusan apa nih? Udah tahu belum? Aku mau ngambil jurusan musik, seni musik. Seni musik. Bermain musik tentu sudah bisa. Alat musik apa saja yang dikuasai? Alat musik yang aku kuasai, gitar bisa, keyboard. Tapi yang aku lebih dominan ke keyboard. Yang lebih aku kuasai. Oke. Kan Diva ini pelayan juga ya. Pelayan musik, keyboardis di tempat dimana kami berjemaat di GPDI Sosanin Gianyar. Cita-citanya kayaknya mau jadi pemusik juga nih. Cita-citanya apa Kak, kalau boleh tahu? Cita-cita aku pengen Bapak bisa ngajarin orang-orang yang mungkin pengen main musik tapi nggak bisa. Tapi dia udah berusaha semaksimal mungkin tapi nggak bisa gitu. Jadi aku pengen ngajarin bagaimana supaya orang itu bisa belajar musik dengan mudah gitu. Wah, berarti guru musik dong nanti Ya, jadinya. Bisa musik. Guru musik. Musisi? Musisi rohani? Ya. Amin ya. Juga. Diaminkan ya. Amin. Oke. Nah, dari tadi kan kita udah denger nih pelayan musik dan pujian, persiapkan kuliah jurusan musik, cita-citanya mau jadi guru sehingga bisa mengajarkan orang untuk bermain musik. Arti musik itu sebenarnya apa sih untuk seorang Diva? Karena aku orangnya itu suka gampang jenuh gitu. Oke. Gampang jenuh, terus nggak ada kegiatan lain selain aku mainin musik gitu. Kalau aku lagi kesel, lagi lagi susah hati gitu, pasti bawaannya pengen mainin musik gitu. Oke. Berarti musik itu yang mengerti Diva. Ya. Betul ya? Betul. Oke. Karena dari musik Diva boleh mengekspresikan semua apa yang Diva rasakan. Iya. Ya, oke.
Berarti dari kecil memang udah suka musik atau siapa yang mengajarkan musik? Apa dari dulu waktu masih bayi udah bermain musik? Enggak. Dalam bermain aku suka musik itu baru-baru ini sih. Ya, dari kecil nggak pernah tahu namanya apa musik. Oke. Aku tahu musik itu sejak kelas 1 SMA. Wah, baru dong. Baru. Oke. Dan di situ aku penasaran musik tuh gimana cara mainnya gitu. Dan di situ aku berusaha pengen bisa main satu alat musik, yaitu gitar. Oke, dulu awalnya malah gitar ya? Dulu awalnya gitar. Oke. Aku lihat bisa main gitar tuh lihat dari YouTube, nggak tanpa diajarin sama siapapun. Otodidak berarti. Sendiri. Wah. Kalau orang lain ngajar tuh kayak gak nangkep gitu, apa yang diajarin gak nangkep. Malah nggak ngerti ya Nggak kalau ngerti. diajarin. Ya. Oke. Kalau sendiri belajar bisa, gampang paham gitu. Oke. Terus habis itu semenjak saya aku ikut pelayanan di Perusahanim. Itu dulu kayak masih kekurangan personil lah main musik gitu. Jadi nggak Para ada pelayan musik pujiannya Ya, kurang ya, kurang. masih belum selengkap sekarang. nggak ada penggantinya gitu. Yang main itu aja. Nah, aku di situ coba beraniin diri belajar keyboard. Dari situ aku belajar keyboard. Itu juga dari YouTube belajarnya. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang kasih tahu ini gimana cara mainnya gitu. Oke. Dari YouTube itu aku belajar banyak. Ya nggak banyak sih, cuma aku paham aja gitu. Basic bermain keyboard. Dan itu aku masih belajar bermain keyboard tunggal. Belum Organ tunggal. Ya, organ tunggal masih. Belum full piano gitu. Dan dari situ aku mulai kembangin lagi. Ya. Dan puji Tuhan sampai sekarang bisa main full team, full band. Wah, sekarang udah expert ya. Udah bisa main band, karena setahunya tante main individu itu lebih gampang daripada bermain secara tim. Seperti band gitu lebih susah dia. Wah, terus berarti dulunya nggak bisa main musik? Sama sekali nggak bisa. Sama sekali nggak bisa main musik. Nggak bisa. Tiba-tiba kelas 1 SMA? Kalau 1 SMA tuh gitar. Iya. Yang kelas 2 SMA baru bisa main keyboard. Itu apa yang Diva pada saat itu rasakan? Kenapa tiba-tiba kamu berpikir untuk saya pengen nih main musik gitu? Aku sendiri pengen belajar. Oke. Pengen belajar main keyboard. Aku mikir kan di rumah ada keyboard, tapi nggak pernah jarang disentuh. Paling disentuh cuma pas mau latihan buat hari Minggu aja gitu. Iya. Terus dari situ ya tiap hari kalau ada waktu luang belajar keyboard. Kalau lagi bosen belajar keyboard gitu. Oke, karena medianya sudah ada ya. Sudah ada medianya. Medianya sudah ada, hanya perlu pada saat itu Diva merespon. Ya. Dan puji Tuhan menjadi pelayan Tuhan, terus ingin mempersiapkan kuliah juga dalam bidang musik, ingin juga menjadi guru musik dan musisi rohani. Tapi pernah nggak kadang jenuh gitu? Pernah, sering malah. Kenapa jenuh? Kan tadi Diva bilang bahwa musik itu yang paling mengerti saya gitu. Ya. Kadang kalau kita main keyboard ya main musik itu kalau kita main kayak asal-asalan gitu. Maksudnya nggak sungguh-sungguh mainnya, cuma aku udah bisa ini gini. Mau udah gini aja, mainnya itu biasa, nggak mendalami gitu. Yeah. Jadi nggak merasakan musiknya, jadi kayak hambar gitu. Dan di situ kita masa jenuh, masa bosen gitu. Padahal kita masih butuh banyak lagi pemahaman yang lain gitu. Tapi kita ngerasa kita udah bisa main, ya udah gitu. Jadi lempeng-lempeng aja gitu ya. Karena juga musik itu seperti yang tadi dikatakan bahwa musik itu adalah ekspresi. Musik itu adalah perasaan. Jadi kalau musik itu kita tidak merasakan, ya
kita juga musik itu akan terdengar hambar. Oke. Terus sekarang Div, kan udah mau kuliah nih, udah mau kuliah, udah mau mendalami bidang musik. Kira-kira udah berkonsultasi belum? Udah kasih tahu apa tanggapan orang ketika mereka mendengar Diva akan masuk kuliah di jurusan musik? Tanggapan orang sih biasa aja, ya, mendukung apa yang saya ambil gitu. Ya, Jadi, yang penting kamu bahagia. ya, apa namanya, ini keputusanku sendiri, jadi apapun resikonya pasti akan aku lalui. Iya, iya. Oke. Dan memang sepertinya kamu begitu cinta dengan musik ya. Ya, Oke. Omong-ngomong soal musik nih. Karena kan sebegitu cintanya Diva ke musik gitu ya. Menurut Diva, kira-kira dalam musik itu bisa tidak? Ada tidak korelasinya dengan pekerjaan Tuhan? ada banget. Gimana tuh? Karena musik itu membantu kita untuk lebih lagi datang dalam hadirat Tuhan. Mm-mm. Musik ini membantu kita ketika dalam kita menyembah, itu membantu supaya kita lebih apa namanya, Hanyut. ya lebih lanjut gitu, bisa merasakan musiknya, juga bisa merasakan dan bisa merasakan hadirat Tuhan itu kayak turun ke dalam diri kita gitu. Aminkan kedepannya seorang Diva bisa menjadi musisi, salah satu musisi rohani terbaik di negeri ini. Pernah nggak terbesit gitu? Pernah nggak berangan-angan, bercita-cita, menghayal gitu, suatu saat saya ingin menulis lagu, mengeluarkan single, bahkan mengeluarkan album rohani? Belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Tapi kan kita sering ya Kak ya, kita sering bikin lagu nggak Ya, sih? sering. Jadi orang pertama yang biasanya saya kirim kalau saya punya lagu baru itu Diva. Dia yang kasih kunci. Ya. Sebenarnya kamu punya potensi itu Kak. Tapi kamu sering nggak sih? Pernah nggak kamu menciptakan lagu kamu sendiri? Belum sih. Pengen. Tapi pengen. Ya. Karena itu sebuah karunia ya. Menurut Tante itu adalah sebuah karunia. Anda menentukan kalau lagu itu menentukan liriknya susah. Jadi nggak sembarangan menentukan lirik, langsung apa namanya, ngasal gitu, itu Ngasal. susah. Mm-mm. Kalau yang belum terbiasa itu susah. Diva, Ya. ada nggak musisi rohani atau figur siapapun itu? Diva punya seorang figur yang Diva kagumi tidak dalam hal bermusik? Ada. Itu pada saat waktu aku di Bandung. Oh, pernah ke Bandung? Ya. Ngapain ke Bandung? Ikut kursus musik juga, musik rohani. Di mana itu? Di Bandung, tepatnya di Cimahi. Wow. Terus? Terus di situ waktu ada dua guru yang membuat saya tuh jadi pengen apa namanya, bermain musik itu lebih serius lagi gitu. Jadi ada waktu tutorku sharing gitu, dia bilang sama saya, kamu apa sama aku gitu, nanti kamu setelah ini mau kemana gitu. Aku bilang aku mau ngajutin kuliah musik. Terus dia bilang boleh, bagus katanya. Apa namanya, teruskan, apa, kembangkan bakatmu. Dia bisa melihat saya gitu bahwa saya punya bakat itu. Jadi saya harus ngembangin lagi, harus serius lagi dalam belajar musik gitu. Terus dia juga bilang sama aku, kamu bagus, bisa memilih apa yang kamu milih dalam diri kamu. Kamu mau sekolah musik, kamu itu juga bagus. Terus dia bilang kalau pengen sekolah musik tuh kamu jangan lupa sama Tuhan gitu. Walaupun kamu kuliah musik sekuler,
kamu jangan sampai ngelupain lagu-lagu yang apa namanya, yang bersifat rohani gitu. Jadi apapun kuliah kamu nanti, walaupun nggak ada mungkin tentang musik-musik rohani, tapi kamu harus tetap bisa ngembangin musik rohani kamu dan musik sekuler kamu gitu. Iya. Jadi harus seimbang gitu. Jangan sampai kita udah jadi pelayan Tuhan gitu kan, kita lupa tugas kita sebagai pelayan Tuhan untuk melayani. Jangan sampai pas waktu kita kuliah di sekuler nanti, kan sering tuh ada kegiatan-kegiatan di luar. Iya. Kan mungkin banyak tugas, banyak gini, sampai kita lupa bahwa kita tuh pelayan Tuhan, lupa punya Tuhan gitu. Iya. Gitu. Lupa akan tujuan bermusik itu untuk siapa. Ya, tujuannya. Jadi ketika Diva diberikan talenta, kasih karunia bermusik oleh Tuhan, jangan sampai ketika Diva sudah mengembangkan, sudah menguasai segala hal dalam musik, terus Diva lupa untuk siapa sebenarnya Diva itu bermusik. Begitu. Ini itu sepanjang Diva melayani, tantangan terbesar itu apa sih? Ada nggak kira-kira? Dengan ketika pelayanan gitu ya. Tantangannya kalau kita nggak sefrekuensi sama tim musik. Jadi kalau kita udah nggak satu gitu, punya pemikiran masing-masing, di situ kita merasa apa namanya, aduh kayak nggak kompak gini mainnya gitu. Oke, jadi tetap kesatuan hati Ya, itu nomor kesatuan satu hati. ya. Seberapa hebat pun tim itu, tapi kalau tidak ada kesatuan hati, nggak bisa ya, Ya, susah. Pernah nggak itu terjadi? Sering juga. Sering. Tapi bagaimana akhirnya Ya, kalian menyiasati itu bagaimana? ya kita buat gimana caranya biar kita bisa sepakat gitu lah. Tanpa harus Tanpa- berargumen ya. berargumen. Pasti saling menghargai. Ya. Oke, itu yang terbesar itu. Ya, Tantangan menurut Diva, tantangan yang terbesar sama satu lagi, apa tuh? saat kita merasa mungkin sakit hati gitu, nggak tahu kenapa, merasa diri kita kayak apa namanya, kayak apa ya bahasanya ya, kayak perengut, cemberut gitu. Oh, cemberut, nggak enak, ekspresinya nggak Ekspresinya enak. nggak enak. Uh-uh. Pada saat melayani itu kayak nggak maksimal gitu. Oke, ini untuk diri Diva sendiri. Ya, diriku sendiri. Oke, jadi persiapan hati ya. Ya, jadi harus benar-benar serius gitulah. Aku juga sering gitu sih. Itu tak terasa sih dalam semua bidang pelayanan ya, tidak hanya di musik dan pujian ya. Ya. Semua pelayan tuh memang kita dituntut untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dengan sebaik-baiknya sih. Dan itu menurut Tante yang paling susah memang, benar. Tapi saat ini menurut Diva, pelayanan Diva pada saat ini bagaimana? Timnya Diva Saat ini ya jauh lebih baik. jauh lebih baik ya. Ya, Ketika pada saat ada apa namanya perselisihan gitu, perbedaan pendapat, ya, bisa lah kita apa namanya mengalah gitu, mencari cari solusi. solusi yang baik, dan nggak ada lagi tuh apa namanya selisih-selisihan gitu. Saling memahami Saling pada memahami, akhirnya. ya. Karena dengan seiringnya berjalan dengan waktu, tim kalian ini akhirnya saling mengerti Ya, karakter masing-masing, potensi masing-masing. Jadi itu yang membuat akhirnya saling mengerti. ya. Karena chemistry itu harus dibangun. Mungkin ketika awal-awal pasti lebih Menyesuaikan, susah. ya, Iya, menyesuaikan. karena nah, sekarang kita mau dengar nih. Kira-kira perjalanan Diva dengan Tuhan yang begitu baik sudah mengaruniakan talenta ke Diva untuk bermusik. Kira-kira ada nggak yang Tuhan taruh dalam hati Diva untuk dibagikan kepada
sahabat-sahabat Kristus di luar sana. Ya. Saya bersyukur saat ini, lebih lagi bersyukur karena saya memiliki bakat terpendam gitulah. Ya. Saya juga nggak juga heran sama diri saya gitu, kok saya punya bakat seperti ini gitu. Terheran-heran dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri seorang Diva ya. Karena dulu saya saat kecil tuh karena jauh dari orang tua juga, jadi saya pokoknya apapun yang keluarkan tuh bebas lah, mau keluarkan mau ngapain aja terserah aku gitu, nggak ada yang larang. Setelah saya pindah ke Bali, yang tinggal sama tante sama ibu saya, di situ saya diajari banyak hal, bagaimana lebih lagi dekat sama Tuhan, dan untuk mengontrol diri kita supaya diri kita itu nggak terjerumus gitu ke hal-hal yang mungkin nggak baik gitu. Terus semenjak saya di Bali juga saya memiliki bakat-bakat yang nggak saya duga saya punya gitu, tanpa sadar. Dan ketika saya memiliki bakat itu, saya terus kejar gitu, saya kembangin, saya berusaha semaksimal mungkin supaya bisa lebih lagi gitu. Dan buat teman-teman semuanya mungkin yang merasa diri kalian tuh kayak nggak bisa begini, nggak bisa begitu, kayak kurang gitulah, saya percaya bahwa Tuhan tuh menaruh sesuatu dalam diri teman-teman semuanya gitu. Jadi kuncinya itu kita terus berdoa sama Tuhan, apa yang ditaruh dalam Tuhan dalam diri teman-teman semuanya, pasti semuanya tuh akan keluar gitu sendiri tanpa kita sadari gitu. Kita hanya perlu merespon ya. Bagaimana respon kita tentang panggilan Tuhan gitu. Jadi tidak ada kata terlambat ya Kak? Ya. Tidak ada kata terlambat. Buktinya Diva pun waktu kecil tidak ada di lingkungan pemusik. Nggak ada. Mama papa juga tidak main musik. Nggak ada semua. Mama papa Di juga. keluarga nggak ada. Bahkan secara genetik pun tidak ada gen seorang pemusik ya. Seorang musisi itu nggak ada ya. Tapi ketika sudah remaja, Tuhan titipkanlah itu karunia talenta di dalam diri Diva. Sampai sekarang Diva pun berkomitmen untuk tetap mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan. Tapi tadi Diva menyebutkan bahwa ketika saya di Bali, saya tinggal dengan om dan tante saya dibimbing supaya saya tidak terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik. Emang dulunya Diva sosok bagaimana sih? Kalau diceritain panjang. Dulu aku liar banget. Dulu pas SMP tuh pokoknya aku main sama teman-teman tuh yang nggak baik-baik lah. Ya maksudnya teman sekolah, teman di rumah gitu. Mungkin dilihat baik, tapi ketika sudah main keluar gitu, sifat aslinya keluar gitu. Ada yang mungkin ada yang rokok gitu. Pertamanya aku nggak mau. Iya. Terus karena sering main, sering ketemu juga, diajak lah. Aku juga penasaran kan, oh begini. Terus dari situ aku sudah mulai tertarik gitu. Oke. Dan nggak lama sih, itu aku mulai kenal itu tuh kelas mau naik 2 SMP. Oke. Terus saya semenjak mau ke Bali, saya coba berusaha untuk mengurangi itu, nggak ngerokok lagi. Dan puji Tuhan di kelas 3-nya saya bisa, di kelas 3 SMP saya bisa bebas dari rokok gitu. Wah, berarti sempat juga ya dulu ya. Di usia yang masih ABG loh, sebelum remaja bahkan ya. Sebelum remaja ya, karena balik lagi memang lingkungan itu menentukan. Ya, menentukan.
bagaimanapun lingkungan itu bisa berdampak, mempengaruhi kita. Ya. Dan begitupun sebaliknya, kita pun bisa memberikan pengaruh kepada lingkungan. Ya, betul. Itu yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi terang dalam kegelapan. Terus waktu di Bali berarti udah nggak ngerokok lagi? Udah enggak. Wah. Karena takut juga. Karena takut sakit? Enggak, ya kan di lingkungan baru gitu. Ya, yang nggak berani aja gitu. Oke. Terus lama-lama udah terbiasa. Dan hilang sendiri. dan tidak ada hasrat lagi ya. Ya, ada. Di usia yang masih sangat muda, pada akhirnya pun bisa untuk menaklukkan kecanduan. Berarti Ya. sempat sampai kecanduan gitu ya? Tapi nggak parah. Dalam Ya. 1 tahun itu ya? Ya. Dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 akhirnya berhenti. Ya. Itu merokok ya? Merokok. Terus hal-hal apa lagi yang dulu masa lalu Diva, menurut Diva akhirnya sekarang dipulihkan dan tidak melakukan itu lagi? Nggak ada sih, itu aja. Ngerokok aja, ngomong kasar, ngomong kotor, Itu mah udah bahasa sehari-hari di sana. bahasa sehari-hari di sana. Kalau minum enggak? Minum enggak. Minum enggak. Oke. Wah. Berarti minum enggak. Ngerokok enggak sekarang. Apalagi ngomong kotor enggak. Kalau itu kalau refleks aja biasanya. Kalau main ini ya, Main game aja. main game ya. Tapi kakak ini kan gamer ya. Enggak juga sih. Cuma Iya. suka aja. Iya, suka game. Suka. Game yang game itu ada nggak sih pengaruhnya di dalam hidup kamu? Ya. Karena kan banyak anak-anak kecil tuh yang mereka main game yang saya dengar di berita sampai kecanduan, Ya. sampai mereka pun berbuat kekerasan karena melihat figur-figur yang mereka idolakan dalam game. Itu menurut kakak gimana? Kalau aku sih kalau main game tuh biasa aja tuh, nggak sampai kayak orang lain gitu. Kalau misalnya kalah, penting HP lah, gini-ginilah, berontak gitu lah. Kalau aku biasa aja gitu. Nggak, misalnya kalau kalah menang tuh biasa gitu. Tapi kadang juga jengkel gitu. Tapi jengkel sama diri sendiri gitu, nggak sama orang lain itu. Oke. Tapi itu nggak sampai mempengaruhi yang bikin kakak bad mood gitu kan? Dulu SMP sampai kecanduan game itu juga. Game Mobile Legend. Mobile Legends. Ya. Sekarang juga main Mobile Ya, Legend. tapi kalau lagi bosen, lagi gabut baru main. Jadi bukan sebuah kebutuhan ya, Kebutuhan. lebih ke untuk mengisi waktu Mengisi. luang aja. Apalagi sekarang kan udah disibukkan dengan bermusik, Ya. berkarya, persiapan mau kuliah juga. Ya. Oke. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Diva bisa memberkati banyak orang di luar sana, khususnya anak-anak muda. Kira-kira ada pesan lain nggak untuk anak-anak muda, khususnya pemuda-pemuda yang mereka mau juga nih melayani dalam bidang musik? Pesan bagi teman-teman semuanya, anak muda-mudi, rohani semuanya, pesan saya, apa yang kalian punya dari diri kalian, misalnya talenta apapun itu, mau talenta musik, talenta misalnya bisa bermain game atau apapun itu, ketika kalian berada di kumpulan-kumpulan orang-orang non Kristen, kalian jadilah berkat bagi mereka gitu, dengan apa yang kalian punya. Nggak usah harus dikit-dikit kayak penginjilan gitu, itu dah Mengkristenisasi. nggak usah seperti itu. Yang penting kita membawa dampak aja gitu bagi teman-teman kita semua yang di sekitar, sehingga mereka tuh nganggap kita tuh seperti kayak penasihat gitu, karena kita sebagai orang Kristen jauh lebih tahu apa yang benar dan apa yang salah gitu. Membawa dampak
bagi teman-teman kita yang mungkin belum mengenal Kristus itu. Bapak baik. Oke, saksian yang sangat luar biasa, kita semua diberkati. Dan terima kasih banyak Diva sudah mau datang untuk bersaksi di konten kita. Jangan bosan ya. Tapi saya bersyukur, saya tuh bersyukur Kak, karena saya tahu Tante mungkin tidak mengenal kamu secara menyeluruh ya, tapi Tante tuh tahu bahwa Diva itu orang yang jarang ngomong, gak pede untuk ngomong Masih belepotan ini. ngomong masih belepotan, tapi itu yang kita apresiasi, itu yang Tante sangat menghargai segala usaha yang keberanian yang kakak lakukan untuk bersaksi untuk orang-orang di luar sana yang mungkin akan mendengarkan konten ini. Dan mungkin itu menurut kakak hal yang, aduh saya ngomong nih belepotan, saya ngomong nih kadang masih tidak tertata dengan rapi, tapi keberanian dan usaha yang kakak tunjukkan itu membuat Tante tuh tercengang gitu ya, bersyukur kamu ada di tempat ini. Oke, sekali lagi terima kasih Diva. Boleh kakak Diva menutup dalam doa? Bisa. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih dalam kesempatan ini Tuhan, kami sudah berbincang-bincang dan sedikit bersaksi tentang hamba-Mu ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan dalam saksi itu Bapak, Engkau sertai Bapak dari saat ini hingga nanti Bapak, semuanya berkati Bapak. Kami serahkan perjalanan kami dalam kasih-Mu Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Bye.